Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita. Pagi ini kita ketemu lagi ya dengan pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, sebelum kita mulai ya, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Izin Pak. Sebelum memulai pada pagi ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Yang hadir 34 dari 37. Ya, dari 37 yang hadir 34. Berarti tiganya belum hadir ya. Nah, nanti ya seperti biasa saya minta yang belum hadir nanti dicatat, dan kalaupun hadir nanti pada menit keberapa dia hadir ya, setelah doa ya. Setelah doa artinya sudah resmi dibuka gitu ya, sudah resmi dibuka ya, kemudian baru masuk. Nanti kalau masuk dia dicatat, nanti dia masuk ke menit berapa. Jadi 8.05 tadi dimulai. Kalau dia masuk nanti jam 8.10 berarti terlambatnya 5 menit ya, dan seterusnya. Oke, materi sudah saya berikan dan nampaknya saya saya anggap itu sudah jelas ya, dan di beberapa kuliah di kelas lain juga sudah mengatakan jelas. Kelas ini juga tentunya lebih jelas ya. Ya kan? Kenapa? Karena waktunya lebih panjang untuk mempelajarinya. Ya, selain membaca buku ya, kemudian menyimak videonya, juga bisa melakukan exercise ya, latihan-latihan. Ya, cuman mungkin saya ingin tambahkan sedikit ya tentang materi MANOVA, di mana sebelumnya belum yang di video itu belum sampai kepada yang namanya adalah pendugaan selang gitu ya, pendugaan selang. Ya, kalau hipotesis nolnya itu ditolak, ya, artinya apa? Artinya ada perbedaan pengaruh ya, pengaruh treatment ya. Kalau kita katakan itu suatu treatment ya, antara grup 1, grup 2, grup 1, grup 3, grup 2, grup 3 dan seterusnya. Sebanyak grupnya. Jadi kalau 3 grup ya berarti 1 2 1 3 2 3. Ya 4 grup maka jadi seterusnya. Ya, kombinasi dari N2 gitu ya. Sehingga ketika itu MANOVA, maka itu dilakukan sebanyak variabel juga. Jadi kalau ada 2 variabel dan 3 kelompok, maka kita lakukan untuk variabel pertama ya dari kelompok 1 2, 1 3, 2 3. Untuk variabel kedua juga sama, 1 2, 1 3 dan 2 3. Jadi banyak Pak ya, akhirnya kalau diuji, ya tentu banyak. Ya banyak, sebanyak variabel dan sebanyak kelompok gitu. Akan tetapi ya tentu tidak bijak kalau itu dikeluarkan dalam suatu ujian ya disuruh ngecek semuanya. Bayangkan aja kalau kemudian ujiannya itu pakai 3 variabel dan 4 kelompok, akan ada 12 yang dicek, ya kan? Kan ada 12 yang dicek. 4 kelompok ya, jadi 1 2 1 3 1 4, ya kan? Kemudian 2 3 2 4 dan 3 4. Ya. Kemudian dikalikan 3, 18 kali ya. Jadi 4 kelompok dengan 3 variabel itu 18 kali cek.
Nah, tentu tidak bijak. Ya, makanya di contoh soal ini ya ditentukan nih langsung mana yang harus kalian cek. Ya, misalnya contoh ini adalah di variabel ketiga dari empat variabel ini pada variabel ketiga dan kelompok 1, 3, maka Anda cek itu. Apakah dia sama dengan 0 atau tidak ini selisih dari treatment itu. Kalau sama artinya sama dengan 0 berarti sama. Treatment tidak ada bedanya antara kelompok 1 dan kelompok 3 di variabel ketiga. Begitu ya. Dan bagaimana cara penghitungannya? Silakan baca dan simak di buku ini. Itu jelas sekali disimak di buku ini ya. Ya, bagaimana cara ya menghitung ya confidence interval. Jika nantinya keputusannya adalah H0 itu ditolak. Jadi tidak perlu dicek semuanya ya. Tidak perlu dicek semuanya ya. Cek mana yang diminta di dalam soal atau kemudian kalau kalian melakukan penelitian cek mana yang menjadi interest kalian. Yang menjadi interest kalian. Atau kemudian jika kalian kembangkan dalam suatu algoritma yang otomatis, ya ini domainnya mahasiswa SD nih. Mahasiswa sains data gitu ya. Ini domainnya domainnya kalian ini. Membuat suatu algoritma yang kemudian itu bisa berlaku otomatis. Otomatis itu gampang kalau kita cek, kita tinggal panggil keluar gitu. Ya, itu domain kalian dan masing-masing bisa punya gaya yang berbeda-beda ya. Gaya A, gaya B itu silahkan itu tidak masalah ya. Ya, sehingga ya apa namanya? Saya dalam skripsi misalnya itu banyak kemudian saya bimbing mahasiswa yang dari sains data gitu. Ya, dan kemudian beberapa di antaranya berhasil membangun package ya. Ada 4 package ya, R package yang dibangun oleh mahasiswa bimbingan saya ya. Ya tentu dari seperti ini, dari logika seperti ini kemudian ya dibangun suatu apa namanya? Suatu tools ya, suatu package yang kemudian itu memudahkan bagi halayak. Memudahkan bagi halayak gitu. Ya, tapi saya memang karena saya mau fokus di SAE gitu ya, di small area estimation, maka package-package yang dibangun itu package-package SAE. Dan saya masih banyak ininya stoknya yang bisa dibangun suatu package ya, banyak stoknya. Ini juga bisa dibangun suatu package dan tidak perlu apa namanya, tidak perlu khawatir. Artinya kalau ini nanti duplikasi dengan yang lain bagaimana? Ya tidak perlu khawatir. Yang penting kita bukan plagiat. Itu yang penting. Kita sudah ada terus kita ambil, ya kan? Terus kita namain kita. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Sudah ada kita copy kemudian apa namanya dibuat cover yang berbeda terus nama kita itu yang nggak boleh itu namanya plagiat. Yang boleh adalah kalau itu murni dari pikiran kita ya, murni dari langkah-langkah yang kita bangun itu pasti akan ada keunikan masing-masing. Ya, saya dengan dosen lain gitu ya mengajarkan materi yang sama gitu misalnya gitu karena saya melakukannya dengan cara saya. Meskipun hasilnya nanti sama gitu ya, meskipun hasilnya itu sama gitu, tapi dengan cara yang saya lakukan sendiri misalnya unik gitu, maka saya pasti ya berbeda dengan yang lain gitu ya kan. Saya pasti berbeda. Meskipun hasilnya itu sama misalnya, saya dengan buku Johnson misalnya, itu kan bisa saja saya mengerjakan dengan cara lain gitu ya, dengan cara yang lain gitu ya. Tapi ya yang penting adalah tidak melenceng ya, itu. Jadi kalau Anda misalnya menulis suatu makalah ya, Anda tulis dari mulai A sampai Z, itu Anda tulis sendiri itu pasti tidak plagiat, itu pasti itu. Tapi kalau Anda copy, set ya, Anda copy kemudian paste, ah itu yang rawan plagiat. Meskipun Anda rubah-rubah ya, yang menjadi yang kemudian dikasih apa kalimat yang lain, merubah kalimat itu juga akan rawan plagiat. Ya, merubah subjek, predikat segala macam. Kalau itu berasal dari suatu copy paste itu rawan plagiat. Tapi kalau Anda tulis mulai dari depan gitu ya, Anda menulis sendiri
itu yakin itu akan berbeda gitu ya. Ya Pak, kalau teknikalnya misalnya notasinya kalau untuk notasi ya bisa sama ya, tapi untuk bahasa kan bisa beda. Bahasanya kan bisa beda-beda ya, bahasa kalian gitu ya. Dengan A si A dan si B tentu akan berbeda ininya ya. Ya. Maka sangat tidak baik ya kalau mengerjakan soal ketahuan plagiat dan sama persis, itu sangat tidak baik. Itu kalau ketahuan seperti itu bisanya dua-duanya di ini, itu dua-duanya dibatalkan. Itu kalau ketahuan ya. Ya Pak, kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya dosen manusia biasa mungkin nggak tahu ya. Karena yang dikoreksi banyak, ada itu mahasiswa yang sama ya, nggak tahu dia dosennya. Ya karena kan lupa, mungkin sudah pernah itu, kayaknya pernah tapi yang mana gitu ya. Ah, jadi ngecek lagi nggak mungkin ya. Akhirnya ya dia nggak tahu gitu ya. Ya tapi kan Tuhan tahu gitu ya. Gitu ya. Dan itu tidak jujur kan gitu. Ya, nah, itu tidak jujur. Meskipun Anda dapat nilai bagus, tapi dengan cara tidak jujur, maka nilai itu tidak bermanfaat bagi Anda. Tidak bermanfaat bagi Anda. Manfaat bagi apa maksudnya? Bagi kehidupan Anda nantinya, bagi apa namanya, kemanfaatan ilmu itu untuk Anda dan untuk sesama sesama kalian. Ya bisa saja nanti itu jadi bumerang bagi kalian gitu ya. Ya kan? Maka kalau ya ilmunya orang pintar tapi tidak jujur, wah itu bahaya itu ya. Orang pintar tapi tidak jujur itu bahaya. Bahayanya apa? Wah, kacau balau itu ya. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngakali gitu ya. Orang suka ngakali itu ya. Nah, korupsi itu adalah ya pekerjaan orang-orang pintar gitu. Orang jujur nggak mungkin korupsi, nggak mungkin. Kalau diakali mungkin ya, kalau jujur nggak pinter, itu akibatnya diakali ya gitu ya. Diakali dengan ngakali itu beda ya, meskipun sama-sama sama-sama kalau diakali bisa jatuh ya, bisa jatuh, tapi tetap beda. Beda dengan yang ngakali gitu ya. Yang ngakali itu double, yang diakali itu mungkin sekali jatuh ya. Misalnya dia masuk penjara, ada itu orang baik, orang jujur, tapi karena jujur dan dia apa baik orangnya, diakali ya. Ya, diakali dia masuk penjara gitu. Ya masuk penjara ya sudah diterima itu sebagai sebagai konsekuensi dari ketidaktahuan dia ya, sebagai konsekuensi dari dia itu tidak pintar, tidak cakap, masuk penjara dia. Tapi yang ngakali itu berat itu ya. Dia boleh selamat, dia boleh selamat, tapi itu tadi. Ya, artinya mahasiswa itu yang apa? Yang baik adalah mahasiswa yang nilainya baik ya, dilakukan dengan cara yang jujur. Lebih baik mendapatkan A dengan cara yang jujur, ya kan? Daripada mendapatkan B tapi tidak jujur. Gitu. Ya. Iya kan? Iya. Wah, itu kan pasti, Pak. Kalau A jujur dunia akhirat. Kalau B tidak jujur, ya B-nya udah B tidak jujur lagi ya. Itu berarti dapatnya cuma dunia saja. Ya. Oke. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang diberikan? Saya kira udah semua ya. Tinggal apa ya? Tinggal latihan saja ya, tinggal latihan soal gitu ya. Kemudian soal yang tahun lalu coba diamati, coba dikerjakan. Syukur-syukur sudah ya, saya dengar sudah ada modul gitu ya yang dibahas. Ya bagus ya kalau udah begitu ya. Siap berarti ya. Tapi ya kok begitu ya tetap saja ketika ujian itu trouble ya. Trouble kenapa? Karena kurang latihan. Ya ya. Karena kurang latihan ya. Begitu dia ada soal shock ya kan. Nah, shock dia. Terus akhirnya bingung cara mengerjakannya padahal sebenarnya gampang gitu ya. Itu kenapa? Karena kurang latihan. Kurang latihan. Itu kalau terlatih gitu ya. Kalau terlatih maka
saya kira akan segera bisa menyesuaikan situasi. Saya yakin ya ketika ujian ya itu 5 menit pertama gitu ya itu shock gitu biasanya ya 5 sampai 10 menit pertama itu shock gitu ya. Tapi ya kalau orang itu terlatih ya terlatih maka dia akan segera bisa menguasai keadaan ya. Dia akan bisa menguasai mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya dan bisa mulai mengendalikan situasinya. Itu penting ya. Tapi kalau shocknya itu sejak awal, shock berjam-jam sampai mau habis masih shock, keringet dingin gitu ya, sampai keringet dingin itu ya itu alamat itu ya. Karena saya pernah begitu, karena saya pernah begitu ya, saya pernah begitu ya waktu di SMA ya, di SMA. Kuliah kayaknya sudah mulai belajar gitu ya. Di SMA pernah itu ujian shock dari awal sampai akhir, masya Allah. Akhirnya nilainya berapa? 40 ya. Saya dapat nilainya 40 itu karena saya shock. Saya sadari kan, saya shock gitu ya. Bayangkan dalam waktu ujian itu kan nggak daring ujian ya, ujian dulu saya ya ujian ya, benar. Itu selama 2 jam setengah itu shock. Kamu bisa bayangkan enggak kalian? Bisa bayangkan enggak situasinya seperti apa? Dibaca soal itu kayak kayak apa ya? Kayak berkunang-kunang kayak iya kan? Kayak berkunang-kunang gitu ya. Ya, tapi akhirnya mengerjakan juga ya, tapi dengan keringat dingin ya tentunya ya. Nilainya 40 dah. Sementara teman-teman saya nilainya berapa? 90 ya kan? Wah, 80, 90 di atasnya kan gitu. Ada yang sampai maksimal gitu ya. Coba bayangkan ya, kamu di dalam suatu kelas ya, yang lainnya dapat 90 ya, tahu ada itu dibagi soalnya kita dapat 40. Gimana coba bayangkan. Nah, itu akan jadi pelajaran yang sangat berat, sangat baik, bagus sekali ya. Oh Pak, kalau gitu saya boleh 40 dong kan Pak Askar dapat 40 gitu ya. Enggak, saya mau cerita kepada kalian yang kemudian itu menjadi pengalaman ya, pengalaman bahwa shock itu saya karena kurang terlatih ya. Saya sadar kurang terlatih. Tapi kalau terlatih ya, mending shock 5 menit pertama. Nah, kemudian kita akan bisa menguasai keadaan dan bisa mengerjakan dengan tenang. Ya. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan kalian? Ada yang mau didiskusikan? Siapa ini? Ya, Mbak. Ya, silakan Azam. Ya, Pak. Enggak berkaitan dengan ini, Pak. Yang di video Bapak itu kan ketika sigmanya nggak sama itu kan ada dua, Pak. Statistik ujinya itu pakai N besar sama N kecil. Nah, di video udah dijelaskan kalau pakainya yang N besar. Itu yang N kecil itu kayak gimana, Pak? Kan apa itu adjusted gitu, Pak ya? Iya, iya, iya. Belum Ya. Oke. belum kelihatan gimana. Ya, ya dibaca bukunya ada di buku ya sebenarnya ada. Oke, kelihatan saya belum share ya. Coba ya saya share dulu ya. Ini kok 38, 39, 38, 39 kok naik turun ini pesertanya ini ada yang keluar masuk ini ya. Ini 38. Oh, 38. Memang harusnya 38 ya. Tadi sempat ada 39. Ya, yang uji dua populasi itu kan ada kalanya asumsinya sigma 1 sama dengan sigma 2, artinya populasi 1 ragamnya dianggap sama dengan ragam populasi 2. Ragam populasi ya sigma itu. Sigma itu ragam populasi. Kalau ragam sampel itu S, ya kan? S. Nah, kita bekerja dengan data sampel begitu ya kan? Ya. Nah, kalau ragam ya, ragam bentar, kita buka dulu di sini di halaman. Nah, ini sudah mulai di sini nih ya. Mulai dari sebelumnya ya, ini halaman ini yang menerangkan tentang S pool ini berarti ragamnya dianggap ya
sama. Kalau ini sih nggak masalah ya kan. Ya, ragam dianggap sama. Yang agak repot adalah ketika ragam dianggap tidak sama gitu ya. Ragam dianggap tidak sama. Ya ini ada kalanya sampelnya besar. Kalau sampel besar itu identik dengan Z. Z kuadrat maksudnya. Ya kan? Pendekatan normal standar yang dikuadratkan itu adalah chi-square. Maka ketika kita melakukan uji chi-square, ada syaratnya data itu menyebar normal. Kenapa menyebar normal? Karena chi-square itu diperoleh dari normal standar kuadrat. Ya kan? Jadi chi-square itu diperoleh dari normal standar kuadrat. Ya, dan kalau normal standar itu artinya sigmanya ada, sigma populasinya diketahui, itu pakai Z. Ini di StatMat ya, dicoba dibuka lagi. Kalau sigma tidak diketahui, berarti kita pakai S untuk menghitung ya pivot variabelnya yang sama. Artinya kalau itu mengikuti sebaran Z, kalau sigmanya itu diganti dengan S, ada penyesuaian ya, itu tidak bagaimana cara mendapatkan statistik uji T ya, ternyata begitu dilakukan penyederhanaan itu ternyata yang berubah hanya sigma dan S saja gitu ya. Tapi tidak ujuk-ujuk sigma diganti S ketemu T, enggak ujuk-ujuk begitu. Ya kan? Karena kalau T itu adalah normal standar ya, dibagi dengan akar apa? Normal standar dibagi akar chi-square. Itu jadi T. Ya kan? Jadi T. Normal standar dibagi akar chi-square kuadrat, akar chi-square per n itu adalah T. Dan tetapi begitu dilakukan penyederhanaan, itu ternyata formulasinya hampir sama dengan Z. Ya, bersama dengan Z, hanya saja yang berubah ternyata sigma itu menjadi S gitu saja sebenarnya. Itu ada kronologinya di, tentu harusnya di StatMat ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau Z-nya dikuadratkan menjadi chi-square gitu ya. Nah, ini kalau sigmanya itu diketahui, atau kalaupun tidak diketahui sampelnya besar ya. Itu adalah chi-square. Nah, kalau sampelnya kecil maka nggak bisa pakai chi-square ya. Sigmanya nggak diketahui masalahnya kan ya. Nah, kalau itu menggunakan sampel kecil, sampelnya tidak besar ya, are not large, itu maka digunakan pendekatan T kuadrat yang diperoleh dari sebaran ini sebenarnya sebaran T kuadrat tapi didekati dengan F, sebaran F. Ini kan F yang disesuaikan ini masnya ya, dengan ini gitu. Ya, dengan ini penyesuaian. Kalau hanya F saja ini tidak sama persis dengan T kuadrat, makanya disesuaikan dengan ini, dengan VP dibagi V min P plus 1. Ini penyesuaian nih ya. Jadi tidak murni ini ya kan. Nah, sementara V-nya sendiri itu adalah persamaan 629. Kalau P-nya ya P-nya sebanyak variabel. Ya kan? P-nya sebanyak variabel. V-nya adalah ini. Nah, V-nya adalah ini. Ya Anda tinggal drawing in the script saja nih, drawing in the script saja. Ya kan, kalau R itu kan drawing the algorithm, ya. Mengukir atau menuliskan rumus. Ini suaranya gimana nih? Aman Pak, nggak Suara berisik. Jelas, Pak. suara Jelas, Pak. mesin, suara mesin? Nggak kedengeran dikit aja Pak, aman. Sayanya yang nggak aman. Ya, tapi ya gimana lagi, sedang bekerja ya kita.
Nah, apa tadi? Ya itu tinggal ditulis saja in the script ya, nggak masalah ini ya. Seperti ini nih gampang nulis begini. Trace. Sesuaikan package-nya trace apa. Ya, ini ada package sendiri nih. Ya, ya, kalaupun tidak ada di R kalian ya Anda bisa googling dulu trace into R gitu ya, mainnya kan begitu ya. Saya juga begitu, kalau nggak bisa mentok ya saya googling juga kan. Jadi yang saya lakukan juga kalian lakukan gitu. Ya kan? Nah, dan mahasiswa yang saya bimbing itu luar biasa. Saya jauh di bawah. Artinya penguasaan skripnya itu luar biasa gitu. Ya kan? Nah, kalau saya itu tahu-tahunya ya tahu-tahu global gitu ya. Untuk scriptingnya itu saya tahunya global. Tapi detailnya itu mahasiswa jauh lebih bagus gitu ya. Kan dunia kalian gitu ya. Nah, kalau untuk menulis seperti ini saya kira kan mudah sekali gitu ya. Mudah sekali ini ya. Trace per n sigma itu mudah sekali. Ya tinggal kalian drawing in the script udah selesai. Masukkan di sini di F-nya, di QF-nya P V min P plus 1, P-nya berapapun masukkan saja kan, kalau koma-koma kan enggak masalah. Ya kan sudah ada di R. Ya, nggak ada di tabel. Mau pakai koma-koma nggak akan ketemu di tabel. Caranya pakai interpolasi, repot. Ya, Anda mengerjakan interpolasi itu seperti mengerjakan setengah ujian, gitu ya. Jangan setengah lah, sepersepuluhnya ujian waktu untuk interpolasi saja. Ya dengan R aja kalian lakukan ya. Kalau Excel saya nggak tahu ini, saya belum tahu ini Excel itu bisa nggak mendapatkan F tabel. Saya belum coba itu. Ya, dan tidak harus saya coba gitu ya. Ini kan tidak harus saya coba gitu ya. Kalau kalian penasaran, nggak mau saya pakai R gitu ya. Nah, pakai Excel silakan saja kalau bisa. Ya kan bisa difasilitasi F tabel itu. Karena V ini pasti koma-koma ini, ya kan? Pasti koma ini. Bentuknya seperti ini nih koma ini ya. Nggak bisa dihindari. Kalau Anda bulatkan itu akibatnya akan ada sedikit pergeseran. Ya, mending masih globalnya saja ya. Ya. Makanya ada itu saya coba itu di kelas belah itu. Nah, ini alfanya 5%, ya kan? V-nya 77,6 gitu ya kan. Ketemu koma gitu ya. P-nya 2, maka F tabelnya ya 3,16, tinggal diklik aja kan. Beres. Ya, jadi nggak masalah. Jadi yang masalah apanya? Yang masalah adalah nggak ada gitu. Oh, tinggal ini juga di drawing. Yang masalah mungkin drawingnya itu ya, drawingnya itu yang masalah. Makanya dicoba dulu kalian drawing dulu ya, sebelum dicoba dulu gitu ya di luar saat belum ujian. Kalau saat drawing saat ujian ya itu bisa berisiko nggak jalan, ya. Berisiko nggak jalan tuh programnya. Tapi Anda siapkan dulu ya perangkat-perangkatnya. Nanti ketika ujian tinggal jalan. Kasih bocoran ya enggak lah, saya enggak kasih bocoran. Itu kan kalian itu bisa saja keluar, bisa saja tidak ya. Nanti kalau tidak keluar jangan salahkan saya gitu ya. Pak, saya repot-repot bikin ini kok enggak keluar ya, jangan salahkan saya juga kan ya. Ya, tapi itu tidak bukan berarti tidak ada manfaatnya, itu pasti ada manfaatnya ya. Jadi kalau soal ujiannya itu 4, kalian siapkan 20. Gitu caranya. Kalian siapkan 20 ya untuk mengerjakan 4 gitu. Jangan 4 kamu siapkan 4 ya. Kacau nanti kalau gitu ya. Dan hati-hati ya namanya. Ya bikin soal itu tentu ada ininya, ada belokannya. Nah, ketika dibelokkan itu hati-hati. Ya, itu ya. Ya. Ya, itu triknya saja, triknya. Ada sedikit kasih belokan, mahasiswa lurus saja ya. Harusnya belok kanan dia lurus gitu aja itu deh kan. Nah, itu yang sering namanya membedakan mana mahasiswa yang teliti, yang apa?
yang waspada dan mana mahasiswa yang tidak waspada. Ya memang begitu caranya gitu ya. Pak saya seolah-olah lempeng lu, nah, padahal Anda tadi harusnya belok, Anda nggak belok gitu. Itu ya. Kadang-kadang gitu. Ya, kita kasih belokan dikit supaya ada sedikit belok, dia lurus terus. Dia kiranya udah selesai sampai finish, ternyata finishnya di tempat yang berbeda gitu. Ya kan? Nah, di tempat yang berbeda karena tadi ada belokan dia nggak belok. Nah, gitu. Ya, itu saja yang perlu ini perlu dicermati oleh kalian ya. Gimana? Jangan tegang dong. Nggak usah tegang, nggak usah tegang. Ya, nggak biasa saja. Yang penting latihan, latihan aja. Ya, memang APG itu apa? Dia sebenarnya itu ngulang ya. Saya katakan pada kalian ya, APG itu ngulang materi Metstat ya, ngulang materi Metstat ya. Statmat itu gini. Metstat itu adalah praktikumnya Statmat. Ini enggak, Statmat itu teorinya, Metstat itu prakteknya termasuk juga dengan data. Nah, yang selama ini kalian pelajari itu univariat semua. Statmat 1, Statmat 2, Metstat 1, Metstat 2, analisis regresi semua itu univariat. Nah, sekarang itu multivariat, itu materinya enggak beda sama. Cuman multivariat saja. Ya kan? Yang awalnya ujinya itu 1 menjadi vektor gitu loh kan. Nah, cuman karena vektor itu jadi macam-macam gitu ya. Yang awalnya daerah tolaknya itu kotak, sekarang jadi elip gitu kalau untuk bivariat gitu ya. Ya begitu. Ya memang menjadi menjadi apa ya? Menjadi alat yang penting dalam analisis statistika. Terutama ke depan ya, bagi mereka yang bekerja dengan data besar. Ini enggak? Ya, dengan bekerja dengan data besar, big data macam-macam, ya, data mining segala macam itu sebenarnya juga perlu perlu apa? Perlu fondasi dari Metstat yang multivariat itu. Kita kan mainnya 2 variabel. Nanti kalau udah mainnya banyak variabel itu udah harus pakai menggunakan apa? Menggunakan IT ya, menggunakan script. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan script kita bisa cakap kalau pondasinya tidak kuat? Ya, jangan main tool-tool saja, main nutul gitu ya, main klik. Ya, ada kok di klik. Nah, itu ya kalau main-main klik itu tidak kuat ininya, tidak kuat akarnya, nggak kuat. Ya. Nggak kuat itu. Tapi kalau mainnya main konsep, ya mainnya itu drawing ya. Saya kalau katakan itu draw, kita ngetik algoritma itu lebih kuat gitu. Maka kalau ada analisis regresi gitu ya, kalau di SPSS kan diklik. Ya, ini kalau kalian bisa ngitung sendiri itu beta penduganya itu adalah X transpose X, inverse X transpose Y itu kan ada drawing itu lebih bagus sebenarnya. Ya kan gitu. Maksud saya begitu. Kenapa lebih bagus? Karena kan Anda bisa akan punya pengalaman, punya pondasi untuk mengembangkan. Sedangkan kalau klik itu semua orang bisa. Cuma kan semua orang ya. Yang mau menganalisis, yang baca buku, kemudian ada panduannya itu bisa. Tapi kalau mengerti tentang konsepnya, ya mengerti mulai dari nol. Misalnya kalau saya ngajarkan kalian gitu ya, bagaimana mendapatkan matrik S itu dari proyeksi, coba ya kan dari proyeksi ke rata-rata proyeksi dari data itu ke vektor 1 itu kan konsep itu ya kan itu kan dari sana ternyata memang dari sana bangunnya ya. Sedangkan kalau kita hanya klik min ya atau klik rata-rata gitu keluar tuh rata-ratanya ya tapi rata-rata itu kok sigma x per n gitu misalnya gitu ya
Itu kan Anda tinggal Anda dapatkan dari mana sigma X per N? Sigma X per N rata-rata. Ya dari buku misalnya gitu ya, dari buku. Ya, padahal itu dari proyeksi. Dan itu kompatibel untuk semua vektor. Gitu. Ya, dan sebagainya lah kalau cerita mengulang ya semuanya ya. Ya. Nah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk apa ya, Pak? Untuk pengujian rata-rata multivariat ini kan pertama kita pakai ini ya, Pak, uji T kuadrat atau chi-square. Nah, saat apa menguji secara univariatnya melihat perbedaannya apa di mana tolak Hanol dan tidak tolak Hanolnya, itu kan dilakukan secara SCI atau apa simultan atau Bonferroni ya. Nah, itu bisa di ini nggak, Pak? Bisa dikasih opsional pakai uji T nggak, Pak, yang untuk ujian univariatnya? Dan kalau bisa itu berbeda nggak ya, Pak, hasilnya dengan SCI dengan yang diperoleh dari SCI atau Bonferroni? Ya, Amir hati-hati ya. Mungkin saya kelewat kali ini. Ya, jadi uji yang kita lakukan itu semua multivariat. Ya, uji hipotesis dulu kan, uji hipotesis dulu, ya mencari T kuadrat gitu ya, dibandingkan dengan C kuadrat atau statistik uji, itu H0 ditolak atau diterima. Itu secara vektor. Kalau ditolak, kita cek dengan simultan confident interval atau Bonferroni confident interval. Itu dua-duanya adalah konsep multivariat. Ya kan? Ya, simultan confident interval dengan Bonferroni bedanya adalah di statistik ujinya di asumsi ya, asumsi distribusi samplingnya. Yang satu menggunakan akar C atau dari C akar C kuadrat, yang satu menggunakan T n min P atau min 1 Tn min 1 dalam kurung alfa per 2P. Nah, kalau univariat itu alfa per 2 saja. Ya, kalau univariat itu alfanya dibagi 2 saja, uji kanan kiri, kor kanan kiri ya, alfa per 2. T alfa per 2 maksudnya dengan derajat bebas n min 1. Nah, ini adalah alfanya dibagi 2 dikalikan P gitu. Maka kalau P-nya banyak kan jadi pembagiannya alfanya jadi banyak. P-nya 2 aja, 2 alfanya dibagi 4, ya kan? Yang kalau univariat tetap dibagi 2, maka hasilnya pasti berbeda. Ya, jangan dilakukan cek confident interval itu dengan univariat. Itu pasti berbeda gitu, ya kan? Ya. Boleh nggak? Ya nggak boleh, nggak boleh ya. Oh, boleh lah Pak. Ya silakan aja kalau mau kan gitu. Tapi ya akhirnya jadi nggak benar gitu ya. Kalau mau menggunakan T pendekatan Bonferroni, tapi alfanya dibagi 2P. Kalau menggunakan simultan confident interval, ya itu ya, antara simultan confident interval atau Bonferroni. Ya, dua-duanya Pak. Ya udah pilih salah satu saja. Nggak usah dua-duanya dikerjakan. Atau disuruhnya di soal apa? Cek dengan Bonferroni, ya lakukan dengan Bonferroni. Nggak usah juga cek dengan simultan, ada bandingkan, ada analisis yang ngabisin waktu. Ya. Oke. Gimana Amir? Iya, Pak. Nah, boleh kamu cek intervalnya dengan cara univariat. Meskipun ngeceknya satu-satu itu ya. Ngeceknya satu-satu tapi dari uji hipotesis yang vektor tadi gitu kan. Jadi uji hipotesis yang vektor masalahnya. Kecuali dari depan
Anda lakukan univariat. Ujinya pun uji bukan vektor ya. Mu1 sama dengan mu01, 11 tapi univariat. Tapi sekali lagi itu tidak efisien. Lebih efisien pakai multivariat dan lebih presisi. Karena apa? Bedanya apa sih univariat sama multivariat? Korelasi. Yang harusnya ada korelasi itu dimasukkan di multivariat penghitungannya. Yang di univariat itu diabaikan. Nah, itu masalahnya di situ. Ya kan, yang harusnya berhubungan tidak diabaikan itu ini ya. Korelasinya. Ya. Coba carilah di univariat itu S ya, penghitungan apa tuh namanya? Penghitungan statistik ujinya itu kan pasti ragam yang dipakai. Korelasinya enggak ada. Sedangkan kalau di multivariat itu matrik, ya kan? Ya matrik itu ada unsur ragam dan ada unsur kovarian koragamnya itu ada korelasi di situ. Sedangkan kalau univariat itu hanya mengambilnya adalah ragam. Ketika menghitung statistik hitungnya, statistik hitungnya maksudnya gitu. Statistik hitung. Mainnya vektor, mainnya matrik ya. Nah, matrik itu ada diagonal, ada off diagonal. Yang kalau matrik ragam itu ya, yang kalau matrik ragam itu kalau univariat itu hanya diagonal saja diambil. Tapi kalau multivariat itu kan matriknya S inverse ya, ketika menghitung apa? Statistik hitungnya itu kan S-nya di inverse. Matrik S-nya itu di inverse. Ya, sedangkan statistik hitung di univariat itu sigma kuadrat ya. Per sigma kuadrat maksudnya. Oh, bukan sigma ya, per sigma kuadrat. Atau per sigma kalau Z. Ya. Ya, jadi gitu. Nggak boleh pakai menggunakan apa? Mengecek confidence intervalnya dengan univariat, nggak boleh. Itu nanti salah pasti itu ya. Udah jelas salah itu. Ya. Ada lagi? Ya, gimana? Udah mau tanya lagi? Tanya apa? Tanyalah. Ya, diskusi maksudnya ya, diskusi. Ya, mumpung belum ujian gitu. Wah, ini ada chat panjang ya, nggak sempat baca dari dosen. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mungkin itu Pak, berkaitan dengan UTS itu mekanismenya seperti apa Pak? Nanti mungkin ada campuran R nulis atau murni nulis saja atau langsung diimplementasikan di R semua. Iya. Ini belum ngumpul, soalnya belum ini belum ngumpul ya, belum ngumpul ke saya. Nanti juga saya yang akan ininya apa namanya mengeluarkannya gitu ya. Tapi kalau nanti saya bilang bocorin enggak bocorin ya.
Jadi secara umum saya sampaikan bahwa ya untuk mahasiswa KS ya untuk KS itu memungkinkan ya jawabannya berupa skrip. Memungkinkan. Memungkinkan itu gimana? Bisa iya, bisa tidak. Jadi ya nggak wajib ya, nggak bisa mewajibkan gitu ya. Kan yang buat kan dosen tim, ya kan yang buat kan dosen tim nanti dirapatkan lagi soalnya seperti apa gitu ya. Tapi itu memungkinkan, ya kan kalau di KS. Sehingga nanti kalaupun itu skrip, ya tentu dimintanya adalah file skripnya ya. Kalau filenya foto, ya nggak akan bisa dicek, ya kan? Ya kalau filenya tulis tangan terus dipoto, ya nggak? Dipoto, diupload, terus kita koreksinya gimana? Nggak bisa lah ngoreksi skripnya dengan foto, ya nggak bisa. Nggak mungkin diketik ulang itu nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin foto kalian terus diketik gitu ya, nggak mungkin ya. Ya harus skrip, nanti skrip kan gampang dipanggil run, nggak keluar hasilnya, nggak ada nilainya kan gitu. atau atau kalau kelihatan alurnya sih kelihatan itu alurnya itu kelihatan. Jadi tetap melihat alurnya ya. Tapi yang bagus adalah ketika di run keluar dan sama itu yang bagus ya kan. Ya karena memang gaya gaya masing-masing kan bisa beda-beda gaya cara pengerjaannya. Ya kan kalau udah bentuk skrip gitu. Kalau sama persis gimana? Nah itu yang ini. Ya kalau udah skrip sama persis itu kemungkinannya itu bisa copy paste. Ya kalau sama persis ya, sama persis. Kadang saya sama kalian, sama Emir atau sama Azam, sama-sama menghitung apa gitu. Coba dihitung, tapi tidak ada komunikasi. Nanti hasilnya tentu akan beda. Entah apanya gitu ya. Entah duluan yang mana yang dieksekusi itu beda biasanya. Tapi kalau urutan sama persis sampai ada tanda itu loh ya. Apa itu pagar? Ada tanda pagarnya pun tulisannya sama. Itu tanda-tanda itu. Ya. Ya mudah-mudahan sudah kalaupun apa namanya kan namanya jujur ya jujur itu gini kalau Anda ada di perempatan lampu merah gitu ya. Anda jujur. Ya kalau saatnya merah lampunya Anda berhenti. Ya kan? Anda jujur. Tapi Anda nggak jujur kalau kemudian Anda berhenti kalau ada polisi saja. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada polisi aman, ya beres sepi, bablas, ya meskipun lampu merah. Anda nggak jujur. Selamatkah Anda? Selamat, tapi ya kalaupun ada kecelakaan misalnya kan, itu ya Anda bersalah itu. Disalahkan kalau ada tabrakan gitu. Ya, yang salah adalah yang terobos ya lampu merah. Ya tapi ya kalau saya sih apa berbaik sangka saja lah ya, berbaik sangka saja. Mudah-mudahan jujur gitu ya. Nah ya di luar kemampuan saya ya untuk ngecek ini sama atau enggak gitu di luar kemampuan saya dan saya nggak mampu. Saya merasa nggak mampu itu ya. Nah, dan kalau itu kembali kepada kalian lah ya. Kecuali ketahuan beneran. Nah ketahuan beneran itu ya kadang mahasiswa sama gitu ya. Saya nggak tahu lewat lolos. Tapi pas kebenaran A ketemu, biasanya habis ngoreksi A, ngoreksi B, itu kan, loh kok sama dengan tadi? Nah itu langsung dilihat, oh, sama ini. Nah maka dua-duanya bisa bisa ditahan gitu ya. Tapi kalau nggak ketemu, nggak bisa dicek, tadi ada yang sama kayaknya, tapi yang mana itu buka-buka lagi ya repot itu ya kadang-kadang yang enggak itu ya. Sudah kan gitu. Tapi kalau pas ketahuan bisa dilacak tuh mungkin mungkin dibatalkan atau ditunda atau nggak dinilai.
Oke, ada lagi? Pak, Memungkinkan ya, pakai skrip memungkinkan. Pak mau izin bertanya. Ya. Eh, untuk yang dua populasi ini kan perlu dicek dulu terlebih dahulu kesamaan ragamnya ya Pak. Nah kalau untuk mengecek kesamaan ragam itu di multivariat ini ada teknik tertentu. Ya, Oke, gimana Pak? di sini memang belum disampaikan, belum diajarkan. Ya ada cara ngecek ragam itu sama atau tidak sama dengan uji Bartlett sebenarnya. Dan itu tentu kalau apa namanya di ujian tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Tapi kalau nanti tugas ya atau nanti Anda itu gunakan sebagai skripsi, ya harus dicek ya. Uji beda ragam namanya. Ragam 1 sama dengan ragam 2 atau H1-nya ragam 1 tidak sama dengan ragam 2 itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan menggunakan asumsi sama atau tidak. Tapi dalam hal ini nggak sampai ke sana. Dalam hal ini nanti ya tentunya akan diberikan ya clue. Ya, diberikan clue. Ya, ragam sama, ragam tidak sama, diberikan clue tentunya ya karena tidak masuk materi apa namanya yang disampaikan ya akibat waktunya. Ya, waktunya kurang. Kalau ini materinya sebenarnya itu banyak yang di skip, banyak yang di skip. Ya, banyak yang di skip ini materi. Jadi chapter 1 sampai chapter 6 itu banyak yang di skip. Ya yang di skip ya sudah kamu belajar silahkan ya. Itu bagus ya. Kalaupun tidak ya 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 nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebaiknya ya belajar ya. Kalau disuruh ini kan misalnya MANOVA two way itu di skip. Ya di skip. Di skip itu bukan berarti nggak boleh kalian pelajari. Ya boleh, boleh. Silahkan kalian pelajari. Ya. Kenapa di skip? Ya itu sudah ada kesepakatan di dosen. Ini yang diberikan, ini nggak perlu, ini nggak disampaikan, bukan nggak perlu disampaikan, ini nggak disampaikan. Ini kan saya belum menyampaikan bagaimana teknis uji Bartlett ya. Ya nggak usah. Ada itu di area itu. Kalau ada cari bisa ada pakai package-nya bisa. Pak, gimana kalau saya melakukannya, Pak? Ya. Kalau Anda melakukannya dan tidak sama dengan clue yang diberikan itu dianggap inilah ya. Dianggap apa? Dianggap salah. Misalnya gini. Karena itu sudah jadi clue itu lebih diutamakan kalau dalam soal itu ya. Clue-nya gunakan asumsi ragamnya sama misalnya. Anda dengan ini ya dengan PD-nya Anda uji pakai Bartlett gitu kan. Diuji pakai Bartlett kemudian ragamnya tidak sama. Akhirnya Anda gunakan cara-cara penghitungan ragam tidak sama. Itu sebenarnya melampaui itu saja hanya melampaui ini lompat pagar itu ya gitu ya. Anda lompat pagar dianggap lompat pagar ya. Ya benar memang itu yang harus dilakukan tapi itu belum nyampe sana gitu ya. Dalam hal ini itu masih belum nyampe sana gitu ya. Meskipun ada yang lakukan benar tapi ya sebenarnya Anda lompat pagar. Nah, itu yang kemudian menjadikan bisa saja dosen kemudian memban ya artinya ini lompat pagar ini ya gitu ya. Jadi ikuti clue-nya. Clue-nya kalau ragamnya dianggap sama atau ragamnya dianggap tidak sama gitu ya. Pak kalau tidak diberikan clue ya kalau tidak diberikan clue Anda lakukan uji silahkan ya. Sebenarnya gini di ini saja sebenarnya kalau tidak ada clue-nya gitu ya, tidak ada clue-nya dan itu belum diajarkan uji Bartlett. Anda gunakan salah satu itu tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, kok nggak ada clue-nya, nggak usah ditanyakan ke pengawas, pengawasnya nggak tahu. Ya. Tanya ke pengawas, Pak, ya kan gitu ya. Yang ngawasi bapak-bapak yang tidak pernah belajar APG kan gitu. Kan. Pak ini ragamnya diketahui apa tidak Pak? Gitu ya. Bingung gitu, ragam itu apa kan gitu.
Ya, ragam itu apa? Seragam. Ya, seragam maksudnya gitu ya. Ragam Pak, mater keragam, diketahui apa tidak Pak? Gitu. Terus dia bingung dia, entah dia bingung. Ya kalau dia tanyakan ke dosennya ya tentu dijawab sama dosennya. Kalau enggak ya bingung sendiri dia. Nah kalau tidak ada clue-nya Anda silakan memilih kok ya. Memilih ragam diketahui atau memilih ragam tidak diketahui silakan. Enggak masalah. Ya. Kecuali materinya udah sampai ke uji itu, udah diberikan ya. Diberikan. Hanya saja memang prosedur benarnya adalah diuji dulu. Ya, diuji dulu ragamnya sama atau tidak. Hanya saja uji itu tidak diberikan di sini. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Maaf Pak, izin bertanya. Iya, Nabila nanya ini. Jadi ingat saya sama Nabila. Dulu duduknya suka di pojok depan gitu ya. Sekarang duduk di mana dia? Di Duduk rumah di Pak. rumah. Nah, iya ya. Tadi kan kata Bapak kemungkinan jawaban UTS-nya itu lewat skrip ya Pak. Nah, skripnya itu berupa skrip biasa atau markdown ya Pak? Iya ya. Markdown juga boleh ya. Nah, skrip biasa juga boleh. Yang penting kalau saya R gitu ya. Jangan skrip Python nanti saya ini ya, ya sudahlah namanya lupa tidak menyesuaikan. Sekarang kan trennya pakai Python, Pak. Ya pakai Python lah nanti ya. Kalau saya dengan ilmu dengan R itu udah cukup lah gitu ya. Jadi udah diberikan di depan dengan R gitu ya. Kalau skrip lain ya itu main-main aja tuh kalian tuh. Misalnya skrip pakai SAS gitu ya. Main-main aja tuh namanya itu ya. Ya nggak dikoreksi nanti kalau pakai pakai skrip yang lain, pakai Stata misalnya gitu ya. Ya nanti itu jadi nggak dikoreksi jadinya gitu ya. Ya dulu saya bisa itu SAS, bisa Minitab, bisa macam-macam banyak. Tapi kelamaan-kelamaannya makin ke sini karena yang itu gak MATLAB segala macam itu dulu saya pakai SAS ya. Saya pakai itu. Tapi makin ke sini nggak dipakai, yang dipakai R terus. Ya, jadi yang dulu-dulu itu jadi nggak pernah dipakai masalahnya gitu ya. Yang dipakai hanya R. Bahkan saya sudah lama nggak pakai SPSS nih. Skripnya jangan kalian pakai SPSS ya. Saya sudah lama nggak pakai SPSS. Udah lama. Ya. Ngetes kalau pakai SPSS jadinya ya kan. Ya nggak usah begitu ya. Ya itu saja karena makin ke sini itu yang dipakai itu R terus ya. Ya, makanya yang SPSS, yang lain-lain itu udah tidak pernah apalagi sekarang ini laptop saya kan ganti nih ya. Ini belum ada ini software lainnya ya. Nggak ada nih SPSS di laptop saya ini, nggak ada. Dan kalau mau instalasi SPSS itu kan harus pakai crack ya, pakai crack atau pakai license ya, nggak ada, saya nggak punya itu. SAS di laptop lama saya itu ada SAS, ada banyak gitu ya. Laptop yang lama, laptopnya nggak hidup lagi ya, gimana ya? Laptopnya udah nggak hidup lagi. Nah, boleh pakai R Markdown, boleh pakai script biasa, boleh. Ya, kalau pakai R data, Pak, itu kan data itu bukan script ya, data itu. Ya. Jangan data, jangan ya. Data itu kan bisa dipanggil, Pak, jangan ya, jangan. Hasilnya itu disimpan di situ di data itu kan, jangan ya.
Atau ngirimnya pakai itu Pak, pakai notepad. Nah, notepad boleh, notepad juga boleh. Ya, skripnya di notepad juga boleh ya, kan notepad bisa dipindah ke R, ya, di R script ya boleh, pakai notepad boleh juga. Pakai Word boleh. Ya, Word boleh, boleh. Word. Yang nggak boleh pakai kertas. Ya, Anda tulis di kertas terus ada foto. Ini skripnya Pak, jangan. Ya, itu nggak boleh tuh. Ya, itu menyulitkan saya itu kan. Gimana? Kira-kira masih ada yang ditanyakan? Kalau udah nggak ada ditanyakan, saya kira cukup. Ya, jadi saya serahkan kepada kalian untuk belajar dan berlatih. Soal-soal di buku dikerjakan, soal UTS yang tahun lalu gitu ya. Itu dikerjakan, makin banyak latihan makin bagus, makin terampil, makin siap dan meminimalisir shock di awal-awal ujian. Biasanya kalau udah shock terus tidak bisa mengendalikan diri itu repot itu ya. Shock segera dikendalikan ya 3 atau sampai 5 menit pertama boleh shock gitu. Ya, tapi setelah itu dikendalikan situasinya dan normal gitu ya. Itu akan bisa ya. Oke, selamat belajar ya dan berlatih serta berdiskusi. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan, saya tidak masalah. Kalau mau Zoom lagi nggak apa-apa. Yang penting waktunya pas ya, waktunya pas. Saya buka. Kalau mau memang ketemu Zoom lagi silahkan ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada sudah Pak, selesai. izin bertanya Pak. Iya. Untuk yang berpasangan, kan pembagi F-nya ada N-P ya Pak. Terus kan ada syaratnya, kalau N-1 lebih dari P. Misal syarat tidak terpenuhi Pak, apa ada cara lain gitu Pak untuk mengujinya? Terima kasih Pak. Ya nggak boleh lah. Jadi N-1 kurang dari P nggak bisa itu apa sita. Lebih besarnya lebih besar banyak lagi kan. Jadi kalau N-nya kurang dari P itu nanti masuk ke metode advance yang namanya ya masuk big data itu. Ya. Ada itu teknik big data, data besar ya. Yang N-nya sedikit tapi variabelnya banyak gitu. Ya. Itu nggak di sini ya, itu nggak di sini. Jadi nggak usah khawatir ya itu kamu ya. Untuk yang sekarang itu masih biasa-biasa saja ya. Masih N besarnya, N-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan P gitu ya. Ya, gitu ya. Kalau itu nanti kalau N itu lebih kecil dari P, itu masuk ke teknik yang advance. Atau menggunakan teori Bayesian yang sekarang dipikirkan teman-teman kalian tuh ya. Teman-teman kalian PKL tuh ya kan. Menggunakan teori Bayesian itu bisa. Enggak, di sini enggak ya di sini belum sampai ke sana ya. Ini enggak usah khawatir. Oh, tapi saya nggak nanya untuk ujian kok Pak. Saya nanya memang umum. Kalau nanyanya Sita itu umum, ya saya jawab bisa. Ya, bisa. Ya dengan teknik bukan teknik sederhana seperti ini. Tekniknya adalah dengan teknik yang advance, ya. Bisa menggunakan Bayesian atau menggunakan itu tadi ada teknik big datanya ada itu. Untuk data besar. Data besar itu ada kalanya N-nya besar, variabelnya besar, ada kalanya P-nya jauh lebih besar daripada N. Variabelnya itu lebih banyak daripada observasinya. Itu ada tekniknya. Ya, ada. Tapi sekali lagi itu bisa tapi tidak di sini. Ya. Ada lagi?
Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada? Nah, kalau tidak ada, maka saya kira cukup ya perkuliahan hari ini sudah selesai ya, 7 pertemuan ya dengan berbagai macam dinamikanya ya. Sekarang sekali lagi saya ulangi, belajar, berlatih, berdiskusi, kuncinya itu. Ya. Oke, selamat berjuang untuk UTS-nya. Ya, jaga kesehatan ya, penting ya. Jaga kesehatan, jangan kamu berjuang tadi sakit malah ya. Saatnya ujian malah sakit gitu kan. Karena terlalu keras ininya usahanya sakit. Nah, itu dijaga ini. Nah, apa namanya? Polanya, ritmenya dijaga dengan baik. Itu juga penting, bagian non teknis itu penting ya. Ya, gitu. Dan jangan lupa kuota ya, kuota. Ya kan, sebaik apapun Anda menyiapkan ujian, Anda lupa kuota, ya kan? Saat uploadnya itu kuotanya habis, nggak nyampe, dan Anda kebingungan, pas ke counter nggak ada yang jual, ya kan? Lagi ngadat ininya, itu masalah dicari-cari namanya. Akhirnya nggak bisa ngupload, dinyatakan terlambat dan dinyatakan tidak ujian oleh BAAK, saya nggak bisa apa-apa, ya kan? Karena wasitnya di BAAK. Ya, itu melalui BAAK itu jembatannya ya. BAAK menyatakan ini bagaimana dosen ya nggak bisa apa-apa juga gitu ya. Maka juga non teknis penting gitu ya. Non teknis itu penting apalagi daring seperti ini. Usahakan kuotanya ada, listriknya itu bagaimana lah caranya ya. Jangan listrik mati kemudian jadi nggak ujian gitu ya. Gimana caranya dicas dulu atau bagaimana caranya ya supaya nanti tidak ada kendala di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.